Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Sofyan Teguh Rahman dengan NIM 221331006 dari kelas 3A PC. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem komunikasi multimedia atau sistem dan teknologi multimedia modul 7 dengan topik alias gamma dan alias delta untuk bagian decoder. Untuk bagian encoding pada alias gamma dan alias delta telah dijelaskan pada modul ke-6. Di sini hanya berfokus pada bagian decodernya saja. Untuk melakukan decode pada alias gamma, di sini ada dua tahapan, yang dimana menghitung jumlah 0 sebelum ditemukan bilangan 1. Yang kedua, lalu jumlah 0 tadi ditambahkan 1, maka angka hasil penjumlahan tersebut merupakan jumlah bit yang harus dikonversikan ke desimal. Contoh pada biner 0001011. Di sini ada 0 pada awal biner berjumlah 3. Dan 3 ini ditambahkan 1 menjadi 4. Artinya 4 bit setelah deretan 0 harus dikonversikan menjadi desimal. Didapat biner 1011. Bila kita konversikan ke desimal, maka didapatkan angka 11. Lalu di sini ada alias delta bagian decoding, yang dimana prinsipnya adalah kebalikan dari langkah 1 sampai 3 pada encoding. Yang semisal kita akan mendecode 0010011. Temukan jumlah 0 sebelum ditemukan angka 1, yaitu 00, berjumlah 2 bit. Nah, sekarang berarti ada 2 plus 1 angka yang harus diperhatikan setelah 2 angka 0 ini, yaitu 100. Di mana angka 100 jika dikonversikan dalam desimal berarti 4. Jadi kita mendapatkan n aksennya itu dengan n minus 1 atau 4 dikurangin 1 yaitu 3. Jika n aksen telah diketahui, maka ada 3 bit tersisa yang menjadi bagian bilangan itu, yakni 011. Jadi diperoleh jawaban 1011 ditambahkan digit 1 di depan biner sebelumnya, yang artinya 11. Di sini saya membuat flowchart bagaimana tahapan untuk kita membuat program bagian decode dari alias gamma dan juga alias delta, yang dimana kita pertama-tama definisikan fungsi gamma decode atau input karena kita ingin membuat suatu fungsi untuk melakukan decode. Di sini ada inisialisasi variabel yang dimana i sama dengan 0, n sama dengan 1, gamma result adalah tipe data list kosong. Lalu di sini ada kondisi while yang dimana apakah i kurang dari panjang data input. Bila iya, di sini ada kondisi if yang dimana apakah input pada indeks i sama dengan 1. Bila tidak, dia balik lagi ke kondisi while dan dicek apakah i masih kurang dari panjang data input. Bila iya, maka ambil bit dari posisi i hingga i plus n, mengubahnya menjadi integer, lalu menambahkannya ke gamma result. Nah, di sini setelah kita menambahkan kepada gamma result, i di sini kita increment, yang dimana i plus n
n-nya itu kita reset menjadi sama dengan 1. Bila kondisi if pada kondisi setelah while tidak terpenuhi, maka akan langsung ke kondisi yang dimana dia return nilai gamma result. Lalu di sini ada kelanjutan. Ini adalah simbol kelanjutan untuk satu page yang dimana dari return gamma result kita lanjut ke definisikan fungsi delta decode dengan parameter input. Lalu seperti gamma alias decode yang dimana inisialisasi variabel i sama dengan 0, n sama dengan 1, gamma resultnya kita berikan tipe data list kosong terlebih dahulu. Lalu apakah i kurang dari panjang input? Bila iya, kita beri kondisi lagi, kondisi if yang dimana apakah input dengan indeks i sama dengan 1 atau tidak. Bila tidak, dia akan increment i plus 1 dan n plus 1, dan nanti dicek lagi pada kondisi while. Jika kondisinya tidak, dia akan langsung mereturn hasil delta result. Dan bila iya, pada kondisi if ini, dia akan mengambil bit dari posisi i hingga i plus n, ubah ke integer biner, lalu mengurangi 1. Susun biner baru dengan tambahan 1 di depan bit yang diambil berikutnya sesuai dengan tahapan decode dari alias delta. Lalu konversi delta underscore bin menjadi integer desimal. Delta underscore bin ini adalah variabel untuk menyimpan biner dari delta, dari program delta ini. Dan i sama dengan, setelah konversi delta underscore biner menjadi integer desimal, lalu i kita update nilainya yang dimana i plus n plus x, n kita reset menjadi sama dengan 1. Lalu tambahkan hasil pada variabel data result dengan metode append. Setelah kondisi ini terpenuhi, maka kita akan return delta result. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke inisialisasi data string yang berbeda untuk decoding gamma dan juga delta. Panggil fungsi decoding gamma dan decoding delta dengan parameter inisialisasi data string, lalu cetak hasil akhir dari kedua decode, dan selesai. Di sini ada program yang menggambarkan proses yang telah digambarkan oleh flowchart yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana saya membuat fungsi gamma decode dan juga fungsi delta decode di sini, dan menginisialisasi variabel dengan i sama dengan 0, n sama dengan 1, dan gamma result dengan list. Lalu saya mempunyai kondisi while di sini dan kondisi if di sini. Setelah while ini memiliki kondisi yang dimana i selama i kurang dari panjang data si input, maka dia akan melanjutkan ke kondisi if input dengan indeks i sama dengan 1. Jadi jika karakter di posisi i adalah 1, maka dia akan dilanjutkan ke program ini. Yang dimana jika karakter di posisi i adalah 1, maka akan diambil bit dari posisi 1 hingga i plus n. Karena i-nya 1, jadi i plus 1 plus n, mengubahnya menjadi integer biner. Lalu menambahkannya juga ke gamma result. Nah, di sini ada i dan juga n, yang dimana kita memperbarui nilai n dan juga i, yang dimana kita memperbaharui nilai i terlebih dahulu, yang dimana dengan i plus n, yang dimana lalu n sama dengan 1. Setelah semuanya selesai, lalu ada menambahkan i untuk memindahkan ke posisi berikutnya, dan juga menambahkan n untuk mengatur panjang bit selanjutnya.
Lalu di sini setelah kondisi ini selesai semuanya akan return gamma result. Nah, di sini ada fungsi dari delta decode dengan parameter input. Sama seperti sebelumnya, kita menginisialisasikan variabel terlebih dahulu, yang dimana i sama dengan 0, n sama dengan 1, delta result sama dengan list kosong. Di sini ada kondisi while dan juga if. Sama seperti sebelumnya, while i kurang dari panjang data input. Jadi semisal panjang data input masih lebih besar dari i, maka loop ini akan terus diiterasi. Dan juga apabila kondisi input dalam indeks i itu sama dengan 1, maka perintah ini akan dieksekusi. Di sini variabel x adalah untuk mengambil bit dari posisi i hingga i plus n, mengubahnya ke integer biner, lalu menguranginya 1. Dan juga di sini ada delta bin, yang dimana untuk menambahkan nilai 1 di depan bit yang diambil berikutnya. Dengan ini adalah input yang diambil nilai indeksnya sesuai dengan operasi matematika ini, yang dimana i plus n sampai dengan i plus n plus x. Karena x-nya adalah telah diubah ke integer biner lalu dikuranginya 1, maka ini akan berbentuk nilai indeks. Lalu si delta underscore dec ini atau delta underscore decode adalah variabel untuk menyimpan data integer dari delta bin. Jadi si delta underscore bin ini akan dikonversi ke nilai integer. Nah, selanjutnya untuk variabel i dan juga n akan diperbaharui, yang dimana i diperbaharui untuk melangkah sebanyak n plus x, jadi i plus n plus x. Untuk n sendiri akan di-reset kembali menjadi bernilai 1. Dan untuk hasilnya kita menambahkan delta decode ke delta result dengan metode append. Nah, di sini bila kondisi if ini telah dilakukan, maka i sama dengan i plus 1 akan dilakukan untuk increment posisi i untuk pindah ke posisi berikutnya, dan juga n akan diincrement juga untuk mengatur panjang bit selanjutnya. Lalu di sini fungsi ini akan return nilai delta result. Di sini kita memiliki data yang dimana data gamanya adalah seperti berikut, dan juga data deltanya seperti berikut juga. Lalu di sini kita memanggil fungsi yang dimana decoding gamma decode dengan parameter data gamma yang ini, dan decoding delta dengan parameter data underscore delta. Di sini saya mencetak hasil dari decode dengan posisi input dan juga decode, lalu input delta dan delta decode, yang dimana bila input gamanya adalah bilangan biner yang seperti ini, maka decodingnya akan menjadi 23,35,36,44,45 dalam bentuk list. Dan juga bila input deltanya adalah bentuk biner yang panjang seperti ini, maka delta decodingnya itu adalah 23,35,36,44,45. Ini memiliki hasil decode yang sama, namun memiliki input yang berbeda, karena untuk encoding pada gamma dan juga encoding pada delta sedikit berbeda pada metodenya. Nah,
Di sini ini adalah program ENCODE yang dimana telah dijelaskan pada modul 6 untuk alias gamma dan alias delta ENCODE. Nah, di sini saya membuat main program yang dimana hasil dari ENCODE akan langsung di decode dengan fungsi-fungsi yang telah saya buat, yang dimana saya akan menggabungkan program encoding pada modul 6 dan juga program decoding pada modul 7 menjadi satu dalam main program ini, karena saya ingin di data stream, semisal kita melakukan encode, untuk data input pada decoding akan mengambil dari hasil keluaran output pada encoding. Jadi setelah kita membuat encoding atau program encoding, kita menginisialisasikan variabel untuk hasil gamma encode pada variabel encoded underscore gamma, dan juga untuk variabel delta encode pada encoded underscore delta. Dan di sini saya membuat fungsi decode gamma dan juga delta. Pada program sebelumnya saya salin ke sini. Dan di sini untuk parameter inputnya saya akan ubah jadi encoded gamma dan juga encoded delta seperti program ini. Jadi sewaktu-waktu dia telah mengencoding, maka hasil encodingnya dijadikan parameter untuk fungsi dari decoding. Dan hasilnya adalah seperti ini. Bila kita memiliki data stream, bukan data stream, data list 101, 101, 104, 110, 120, dan seterusnya, kita akan mendapatkan encode gamma seperti bilangan biner ini, 0000 dan seterusnya. Lalu kita langsung melakukan decoding, yang dimana gamma decodingnya juga memiliki hasil yang sama seperti data aslinya. Dan begitupun untuk encoded encoded delta dan juga delta decode. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari praktikum sistem komunikasi multimedia pada modul 7 alias gamma dan alias delta bagian decode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.